Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tuweb 2 Administrasi Jaringan. Nama saya Estian Dwi Priyoko. Saya akan menjadi tuton selama tuton ini berlangsung. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, Saudari Vera ya. Eh, dan kepada yang berhalangan hadir, saya harapkan eh, a- memang bukan diharapkan, diwajibkan untuk menonton rekaman dari web ini agar ini adalah salah satu syarat ya dalam dalam mengerjakan tuton ya. Ya, kewajibannya sebenarnya adalah menonton web kalau misalnya tidak bisa berinteraksi langsung. Baik, kita akan melakukan web seperti ini. Apakah dari Saudara Vera ada pertanyaan sebelumnya? Barangkali, silahkan. Nggak ada, Pak. Belum, baik. Kalau gitu, nah boleh sambil sambil santai aja. Saya akan menjelaskan beberapa hal dulu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan tugas ya. Tapi kebanyakan dari kalian mengumpulkan tugas itu masih kurang satu hal gitu. Sebelum kalian mengerjakan IP ya, IP dan Satmex itu eh, kalian terlebih dahulu harus menggambar dulu bentuk, maaf, terlebih dahulu menggambar bentuk networknya seperti apa. Jadi itu gambaran blok-bloknya aja. Kalau misalnya nggak bisa menggambar 50 komputer, 50 komponen, blok-bloknya aja dulu gitu. Yang penting blok-bloknya ini dapat IP berapa, subnet berapa, kemudian digambarkan itu apa? Itu kan eksternal dari apa namanya? Dari kantor pusat ke kantor cabang itu adalah eksternal EPGP gitu ya. External posture GP-nya lupa, protokol belakangnya. Nah, itu kemudian nanti baru dari situ akan kelihatan bagaimana hopping routernya seperti apa. Jadi yang ditugaskan di sini adalah bagaimana menugaskan IP dengan kepala yang sama ya, IP kepala sama di IP cabang dan IP pusat. Hanya saja kita membatasi komputer menggunakan subnet mesh. Jadi itu akan menjadi prefixnya. Itu tugas pertama gitu. Kebanyakan dari kalian tidak menggambar dulu, diagram topologinya dulu. Baru kalian gambar ini apa? Baru kalian buat tabel-tabel submesh, prefix dan bagaimana hopping routernya gitu. Baik, saya ini dulu namanya apa namanya? eh Share screen, ya maaf, share screen. Baik. Jadi aktivitas belajar kalian itu dimulai dari eh, network enterprise dan pengamatan IP dan submesh gitu ya. Network enterprise seperti apa. Jadi sebenarnya dalam administrasi jaringan itu kalian diminta untuk membuat satu eh, rencana ya, suatu rencana arsitektur ya, arsitektur jaringan dan bagaimana kalian mengatur jaringan tersebut dengan kabel atau nirkabel. Kemudian dengan alat-alat switch dan router, bagaimana mengorganisasikan switch dan router itu agar efisien dan efektif. Jadi yang pertama yang menjadi tugas awal itu adalah network enterprise, eh, alamat IP dan submesh. Kemudian di situ ada routing dan interior gateway protokol gitu. Kemudian ada B-nya border ya. Exterior exterior gateway border gateway protokol. Itu. Nah, itu. Nah, itu eh, di exterior gateway protokol ini nanti digunakan kalau misalnya kan ada kantor cabang dan ada kantor pusat pakainya eksterior. Nah,
Kalian belum belum disuruh untuk buat interior ya. Tadi interior itu nanti nanti akan ada cerita sendiri interior. Dalam tugas itu ada 5 server. Tapi untung di tugasnya tidak disuruh bikin interior gateway protokol dulu, belum. Nanti server ada ceritanya lagi gitu. Sementara masih eksterior dulu, kemudian nanti ada virtual local net area network. Jadi kalau misalnya kalian punya kelebihan port di switch bisa digunakan untuk IP yang lain. Itu menggunakan virtual LAN gitu. Kemudian reliabilitas dan availabilitas jaringan itu bagaimana kalian eh, mengkonfigurasi jaringan agar optimal gitu. Bagaimana kalian meredundansi switch dan router dan bagaimana caranya. Kemudian nanti kualitas jaringan seperti apa kalian akan dibahas tentang quality of service QoS dan bagaimana mekanisme antrian. Kalau apabila misalnya seperti universitas terbuka ya, kalau misalnya kalian menggunakan web server untuk misalnya untuk Tuton seperti ini, kalian harus melayani 20.000 mahasiswa gitu, 20.000 mahasiswa dan tidak menutup kemungkinan misalnya dari 20.000 itu 5.000 mahasiswa aja bisa klik bareng. Nah, itu memungkinkan nggak mereka bisa masuk semua gitu. Kalau tidak, kalau misalnya servernya tidak memungkinkan, maka harus ada dibuat mekanisme antrian atau queue gitu. Nah, itu biasanya pakai session di 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 OSI itu ada level session ya. Nah, itu session itu dari session itu kita bisa buat antrian. Seperti itu contohnya. Kemudian dari QoS kita akan buat nirkabel. Oke, kabel itu efektifnya hanya 10 meter barangkali ya. 100 meter, maaf. Untuk 100 meter, lebih dari 100 meter udah nggak efektif lagi. Ya mau nggak mau kita harus menggunakan wireless gitu. Wireless, wireless, wireless. Wireless juga kalau misalnya penempatannya salah akan ada blank spot. Nah, itu hati-hati bagaimana bagaimana cara menempatkan akses point. Dan akses point itu adalah router juga sebenarnya gitu. Kemudian nanti dari wireless kita buat wide area network seperti apa, menggunakan eh, PPP dan relay, dan kemudian pemeliharaan jaringan. Itu. Itu yang akan kita buat. Kemudian eh, di aktivitas 4 ada tugas, di aktivitas 8 ada tugas, di aktivitas 12 juga akan ada tugas. Jadi saya harapkan sebelum membuat tugas, kalian baca dulu semua materi inisiasi. Kalau misalnya ada praktikum mandiri, tolong dikerjakan. Ada diskusi, tolong dikerjakan. eh, kalau tanyakan pertanyaan yang relate dengan materi inisiasinya. Jangan bertanya yang loncat ya, jangan bertanya yang loncat. Saya bisa jawab pertanyaan apa saja, tapi tolong em, tetap pada materi inisiasinya gitu. Lebih lebih penting itu karena kalau saya bisa lihat kalau kalian mengerjakan materi inisiasi em, kemudian mengerjakan diskusi, biasanya tugasnya benar gitu. Saya tidak melarang kalian menggunakan generatif AI atau ChatGPT, hanya saja satu, jangan copy paste langsung gitu. Kalian ketik dengan bahasa kalian sendiri gitu. Oke, boleh kalian dibantu sama generatif AI untuk belajar. Saya tidak melarang itu, tapi bukan untuk mendapatkan jawaban langsung. Kalian tidak berpikir gitu. Kalian harus tetap mengolah itu dulu, meskipun itu harus ditulis ulang, ya. Saya bisa tahu langsung ciri-cirinya orang pakai ChatGPT, pakai DeepSeek, kelihatan dari formatnya ngawur. Lihat, kelihatan banget dari format format ketikannya. ChatGPT lebih rapi daripada DeepSeek ya. DeepSeek mah fontnya nggak karuan, kelihatan itu hasilnya. Jadi saya ini boleh pakai generatif AI
untuk membantu kalian belajar, tapi benar-benar kalian membaca dan mengerti yang kalian lakukan. Itu bukan untuk menjawab tugas. Tugas-tugas ini harus dilakukan. Ini adalah syarat untuk lulus dalam mata kuliah ini. Kalau tugas satu, tugas dua, tugas tiga terlewat, maka udah otomatis kalian dapat E. Udah pasti, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian hanya mengerjakan ujian akhir saja, itu tidak akan dinilai kalau nggak ada nilai tugas. Kalau ujian akhir kalian eh, nilainya lebih besar dari 80, kemudian dilihat tugasnya ada yang kurang, ada tugas yang belum dikerjakan, otomatis tetap E. Ya. Kalau misalnya nilai kalian di atas 80, kemudian kalian kerjain semua tugasnya, kalian mengerjakan semua tugasnya, tugas satu, tugas dua, tugas tiga kalian lengkap, maka nilai akhir kalian akan menjadi nilai nilai tugas nilai ujian akhir kalian akan menjadi nilai akhir kalian kalau misalnya di atas 80 dan sudah mengerjakan tugas. Kalau nilai ujian akhir di bawah 80, maka bantuannya adalah lihat nilai tugasnya dibandingkan sama nilai tugas rata-rata tugasnya. Kalau rata-rata tugasnya lebih tinggi dari nilai nilai akhirnya diambil nilai tugas rata-rata tugasnya gitu. Saya bantu kalian memberikan nilai setinggi-tingginya di tugas ya. Dan terakhir mungkin nilai tugas karena kurang sedikit ya, karena kurang gambar saya kasih 80. Kalau misalnya kalian mau memperbaiki tugas satu dengan melengkapi gambar, saya kasih 100 gitu. Ya, itu janji saya. Saya janji memberikan nilai setinggi-tingginya tapi sesuai dengan soal yang kalian buat gitu. Jadi jangan jangan asal juga, jangan pakai jangan copy paste ChatGPT, apalagi chat DeepSeek ya. Memang DeepSeek jawabannya lebih menarik, cuman fontnya nggak karuan. Saya nggak suka gitu lihat font font hasil DeepSeek teh. Gitu. Oke, itu di materi satu seperti itu. Aktivitas belajar satu maksudnya itu. Kemudian eh, yang kedua kita belajar aktivitas belajar dua kita belajar IGP, Interior Gateway Protocol, seperti apa kalau kita memasang router di dalam interior network kita. Biasanya kita pasang itu untuk memisahkan server dengan eh, public ya, server dengan public. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke network server gitu. Server itu boleh broadcast kemana-mana, tapi nggak sembarang orang bisa masuk langsung ke networknya server gitu. Itu nanti nanti belajar tentang demilitarized zone. Demilitarized zone jadi zona yang dimiliterisasi ya. Zona yang beri keamanan lebih, yaitu misalnya tempat server dia jadi server itu bisa broadcast kemana-mana ke semua network, tapi tidak semua network bisa masuk ke routernya server gitu. Jadi itu dibatasi seperti itu biasanya kalau untuk demilitarized zone. Kemudian kita biasanya memisahkan ruang apa namanya, wireless sama wired ya. Kalau yang ber berkabel dan nirkabel kita pisahkan, biasanya lebih bebas, tapi kita batasin yang nirkabelnya gitu. Oke, kita eh, misalnya kita batasin dia bisa buat buat buka web, tapi di jam tertentu tidak bisa buka sosial media, bisa dibuat seperti itu. Gitu. Kemudian eh, kita memberi bandwidth lebih misalnya untuk ruang direktur itu bisa dibuat seperti itu. Itu dilakukan di interior gateway protocol gitu. Kemudian aktivitas belajar tiga itu eksterior. Oh, interior gateway protocol menggunakan open source path first gitu. Berarti ini menggunakan eh, algoritma ya. Jadi routingnya kita menggunakan algoritma yang yang paling dekat
yang paling dekat, pet paling dekat kayak kita buka gitu. Nah, itu juga yang paling dekat yang dapat yang paling dekat kita prioritaskan kita kirim ke situ. Itu kita bisa program seperti itu. Sorted path first. Shortest path first. SPF, OSPF gitu. Yang open. Kalau nggak open ya kita eh, shortest path berikutnya kita buka gitu. Belum tentu jalur yang paling dekat itu eh, kalian bisa cepat nyampainya, belum tentu. Kalau macet gimana? Jadi nggak tentu bisa sampai dengan cepat di jalur yang perlu terpendek. Kalau kalau macet, kalau misalnya ternyata di situ trafiknya tinggi, macet ya kalian tetap aja waktu tempuhnya tetap lambat gitu. Maka harus pakai pet berikutnya gitu. Kadang-kadang pet yang lebih panjang bisa lebih cepat karena kosong. Itu nanti eh, open pad yang lain ya. Apa namanya? Algoritma yang lain maksudnya. Itu. Kalau ini yang paling sederhana yang shortest path first gitu. Ini aktivitas belajar 4 EGP eksterior. Kalau misalnya antar kantor gitu ya. Antar kantor kita pemasangan router keluar ya, keluar kantor bagaimana ceritanya kalau nanti seperti yang ada di tugas. Kita lihat tugasnya seperti apa sih tugasnya. Saya lupa. Nah, tugas. Ini baru subnet mesh doang dulu ya, subnet mesh dulu. Kita lakukan subnet mesh. Oh, ini juga tugasnya udah ada. Nih, tugas. Tugasnya jadi kalian menjadi administrator jaringan bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan perusahaan kecil. Jaringan yang sedang perusahaan kecil yang berkembang ada dua kantor, kantor pusat dan kantor cabang. Jadi pakai eksterior. Ini sebenarnya pakai eksterior. Di kantor pusat ada eh, tiga departemen dan satu ruang server gitu. Koneksi kemudian ada ke kantor cabangnya pakai koneksi WAN. Jadi pakai koneksi ini ya, pakai eksterior gateway. Kemudian di dalamnya belum disuruh pakai interior ya, belum disuruh pakai interior gateway. Masih 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 boleh pakai ini, pakai pakai switch dulu. Sa, se, apa namanya? Yang bagus seharusnya pakai ini ya, pakai interior gateway dulu. Sebentar ya. Ya maaf, tadi ada gangguan. Jadi eh, seharusnya kalau misalnya di kantor pusat ada beberapa departemen dan ada ruang server, bagusnya pakai interior gateway. Jadi masing-masing pakai router. Di router di tiap departemen. Dan seharusnya sebelum kalian membuat ini digambar dulu. Jadi ada dua kantor, kantor pusat, kantor cabang. Di kantor pusat ada departemen penjualan, departemen pemasaran, departemen teknologi informasi, dan ruang server gitu. Kemudian di cabang ada satu kantor, perangkatnya 20 komputer. Komputernya, eh, perangkat-perangkat ini mungkin tidak perlu digambar, tapi yang penting buat blok-bloknya tiap departemen dan tiap kantor. Itu dulu gitu. Jadi akan kelihatan nanti hopping hopping routernya kemana. Karena biasanya tiap departemen dan tiap kantor itu ada router seharusnya. Rout Eksteriornya dari kantor pusat ke kantor cabang itu pakai WAN, jadi pakai exterior gateway. Sedangkan interiornya pakai antar departemen. Nah, di sini alamat IP yang harus dipakai adalah 192.168.10.0 dengan prefix 24 gitu. Yang ada itu. Jadi di kantor pusat pakai angka itu,
eh, di kantor cabang pakai angka itu. Nah, ini agak ini ya, jadi hanya dibatasin sekitar 200, 255 ya, maksimum 254 komputer. Yang tersedia hanya 254, maksudnya bukan komputer IP, 254 IP untuk 50, 30, 10, 5, 95 di kantor pusat, 20 di kantor cabang. Jadi 95 tambah 20 itu 115 komputer ya. IP yang tersedia 254. Mas. Nah, itu. Nah, ini tiap departemen kita kita buat subnet mesh-nya berdasar untuk membatasi jumlah komputernya. Jadi di IP-nya cuma di penjualan untuk 50 perangkat prefixnya jadi berapa, untuk pemasaran 30 prefixnya jadi berapa, di di departemen TI 10 perangkat prefixnya jadi berapa. Di server perangkat server prefixnya ada berapa gitu. Di sini lebih ke subnet mesh dulu sebelum kalian membuat yang lain ya. Subnet mesh dulu yang penting. Kemudian routingnya masih yang pakai apa? External gateway dulu gitu. Routingnya dua dua dulu yang wajib. Kalau misalnya kalian buat antar departemen eh, pakai router boleh, boleh aja. Tapi yang belum terlalu wajib karena IP yang tersedia masih pakai satu IP. Ini bisa dilakukan pakai hub, pakai switch semua di satu kantor gitu. Sementara gitu. Tapi nanti berikutnya eh, ada interior gateway, berarti tiap departemen seharusnya punya satu router gitu. Tiap departemen dipisahkan oleh router, seharusnya seperti itu. Meskipun IP-nya masih masih pakai IP yang sama ya, IP kepala yang sama gitu. Di sini yang kalian selalu lewatkan adalah rancang skema dulu ya berdasarkan blok alamat IP. Rancang skema itu berarti gambar dulu, digambar dulu kali sebelum kalian buat tabel-tabel subnet mesh-nya yang dibuat itu kalian gambar dulu bentuknya seperti apa. Jadi kalau kita bisa bisa membaca ini hoppingnya dari mana ke mana dari gambar skema yang kalian buat. Baru kalian buat tabel-tabel subnet mesh dan alamat jaringan, alamat broadcast dengan rantang IP yang bisa digunakan di tiap departemen. Kemudian alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat serta ini menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Gitu. Kemudian yang kedua membuat tabel routing sederhana dari kantor pusat ke kantor cabang. Gitu. Belum belum antar departemen ya. Jadi antar departemen belum dikasih router. Jadi routernya masih cabang sama pusat gitu. Tabel harus mencantumkan alamat tujuan dan hoppingnya seperti apa, next hoppingnya seperti apa. Gitu ya. Yang kurang dari kalian adalah eh, skemanya dulu, bikin dulu gambarnya gitu. Ini eh, karena di sini lebih sebenarnya lebih ke elektro ya. Ini tuh lebih ke konstruksi bangunan. Ini eh, lebih ke nanti kaitannya dengan konstruksi bangunan nantinya. Jadi kalau misalnya kalian buat ini nanti harus mengukur-ngukur gitu. Biasanya mengukur-ngukur em, eh, kabelnya muat berapa sih? Nah, itu kan nanti akan terkait dengan konstruksi bangunan dan kalian terpaksa menggambar. Itu tujuannya seperti itu. Nanti kalian akan membantu di mechanical electrical ya kalau di konstruksi itu kalian akan membantu di situ di rancangan itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Jadi di kantor pusat jangan dulu pakai interior gateway ya, jangan pakai router dulu. Routernya baru antara pusat dan cabang aja boleh gitu. Itu tugas pertama ya. Tiap diskusi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengerjakan diskusi. Tolong jangan asal ya, harus harus sesuai dengan materi inisiasinya gitu. Saya sekaligus akan perlihatkan ya, tugas dua aja seperti apa. Tugas dua ini praktikum menggunakan instrumen.
yang ada di BMP MSIM ini ada di modul ya. Meskipun kalian harus baca RBV, ruang baca virtual, tolong dibaca dulu. Ini berarti ada di materi inisiasi juga, jadi dibaca materi inisiasinya. Dua file hasil praktikum pengetesan menggunakan dan ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Kalian menggunakan simulator ini ya, simulator jaringan. Kalian buat apa ini ya? Ter 8 apa sih? Quality of service. Oke, kalian buat mungkin ada routing dan ada switch di situ. Kemudian eh, berapa sih paling banyak agar kalian bisa dapat layanan yang bagus itu seperti apa gitu. Gitu itu tugas dua seperti itu dan menggunakan gambarnya kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Seharusnya ini dari awal digunakan ya sebenarnya untuk menggambar yang tugas satu. Saya biasanya selalu menggambar pakai Cisco Packet Tracer kemudian nanti di print ke file jadi PDF atau dari PNG gitu. Bantuannya pakai Cisco Packet Tracer. Jadi selain selain jadi simulator jaringan, Cisco Packet Tracer ini juga dipakai untuk menggambar jaringan gitu. Dan itu paling paling mudah digunakan. Dan itu bisa sampai menggambar perangkatnya 50 komputer bisa digambar di situ gitu. Sampai sampai 250-an komputer bisa digambar di situ. Kalau kalau rajin ya. Saya harapkan kalian rajin juga. Oke, tugas tiga nantinya kalian akan buat spanning tree. Kalian buat spanning tree, kalian buat eh, tumpukan ini ya, tumpukan switch nanti buka lihat buat spanning tree-nya seperti apa. Eh, Kalian buat pengetesan simulasinya dikerjakan di Cisco Packet Tracer gitu. Tentu saja nanti ada gambar dari Cisco Packet Tracer-nya. Jangan di screenshot, print 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 screen aja, print screen ke PNG ya. Tolong jangan di screenshot. Pakai ini apa? Print to file. Print to file jadikan PNG atau PDF. Biasanya kalau saya pakai PNG. Print to filenya jadi PNG, jadi apa namanya? Jadi gambar terus copy paste di laporan. Laporannya pakai jadi PDF. Kumpulkan dalam bentuk PDF ya. Semua tugas dikumpulkan dalam bentuk PDF, jangan dalam bentuk Word gitu ya. Ya, ini beruntung kalau di jaringan jaringan ini tidak diwajibkan kalian untuk membuat video, tapi saya harap dikumpulkan screenshot eh, ininya apa namanya? Konfigurasinya bagaimana, kemudian nanti eh, skemanya bagaimana, tabel-tabelnya bagaimana, itu tolong dikerjakan, kumpulkan dalam bentuk PDF. Itu saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan tugas. Besok kesempatan terakhir mengumpulkan tugas, tolong segera dikumpulkan, jangan ketinggalan. Saya sudah memberi kesempatan ada beberapa kalian untuk memperbaiki kalau misalnya ada yang kurang. Kebanyakan dari kalian tidak menggambar ininya apa, menggambar jaringannya. Gitu. Tolong digambar jaringannya. Saya biasanya pakai langsung pakai tracer untuk itu. Tapi di tugas satu bebas lah pakai apa gitu. Baik, mungkin waktunya udah tinggal sedikit lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah eh, menyaksikan. Memang untuk web ini dirancang sebagai podcast. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan eh, mengenai tugas juga gitu. Kemudian apa lagi ya? Dan kalau misalnya kalian tidak sempat eh, tidak sempat mengikuti Tuweb secara langsung, kalian bisa mengikuti Tuweb ini dengan cara menonton rekamannya. Yang penting menonton rekaman dari Tuweb ini agar kalian bisa lancar dalam mengerjakan tuton ini. Sekali lagi, dalam tuton ini kalian diwajibkan mengerjakan tugas satu, tugas dua, tugas tiga sesuai dengan apa yang diminta dan dengan harapan eh, agar kalian tugas satu, tugas dua, tugas tiga kalian bisa lancar dikerjakan, kalian ikuti materi inisiasi ya dari awal sampai akhir kalian baca materi inisiasinya. Kalau masih kurang juga kalian baca
ruang baca virtual, modul-modulnya di ruang baca virtual kalau tidak dapat cetaknya. Kemudian kalian juga lakukan diskusi, tapi jangan cut cut and paste ya, copy paste dari generative AI seperti ChatGPT dan DeepSeek. Kelihatan sekali ada beberapa dari kalian mengerjakan tugas dan mengerjakan diskusi itu menggunakan generative AI, copy paste ya. Itu jelas-jelas saya hafal sekali format dari ChatGPT, copy paste dari ChatGPT seperti apa, copy paste dari DeepSeek seperti apa. Sebenarnya kalau saya baca kalau dari DeepSeek jawabannya lumayan menarik, tapi fontnya nggak karuan gitu. Itu eh, itu gunanya generatif AI itu adalah membantu kalian belajar, bukan membantu kalian menjawab soal. Kalau kalian masih pakai generatif AI untuk melakukan tugas, nanti di ujian akhir kalian akan kesulitan. Kalau misalnya kesulitan, nanti kalian tidak tidak akan mendapatkan angka di atas 80 gitu. Itu masalahnya. Tapi kalau kalian kerjakan dengan tulus gitu, kerjakan dengan usaha kalian sendiri gitu. Meskipun dibantu dengan generatif AI, saya tidak mengharamkan kalian menggunakan generatif AI untuk membantu belajar kalian, tapi jangan copy paste. Jangan jangan menyuruh generatif AI seperti ChatGPT dan DeepSeek untuk menjawab pertanyaan. Gitu kalian tidak akan pintar. Mungkin kalian bisa jadi ahli prompt generatif AI, tapi yang diharapkan adalah kalian menjadi ahli untuk membuat generatif AI tersebut gitu. Mungkin eh, seperti itu ya. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa eh, di saat nanti eh, generatif AI itu akan hilang karena satu bencana mungkin ya. Nah, ketika itu eh, hilang ya kalian harus bikin lagi dari awal. Yang diharapkan kalian bisa membuat itu, yang bukan kalian jadi jagoan prom saja gitu ya. Itu karena kalian orang-orang ilmu komputer bukan ilmu ilmu ngakalin gitu. Itu harapannya seperti itu. Mungkin dari sini eh, kalau untuk generatif AI juga itu kan software dan data. Sebenarnya dibutuhkan keahlian untuk menampung software dan datanya dan eh, bagaimana komunikasi datanya antar komputer. Nah, makanya digunakan apa namanya kuliah ini, administrasi jaringan ini, gitu. Bagaimana generatif AI itu bisa dipakai oleh seluruh dunia. Kalian bisa pakai prompt dan prompt itu eh, dikirimkan kepada kalian, padahal servernya ada di Amerika dan ada di China gitu. Itu adalah administrasi jaringan dan nanti administrasi server. Jadi ilmu jaringan ini juga nanti dipakai untuk ilmu jaringan dan perangkat keras ini juga dipakai untuk menampung AI yang kalian buat. Gitu. Semakin banyak ilmu, semakin banyak rezekinya. Gitu. Istilahnya apa ya? Kalau kalian bisa full stack ya, full stack programmer atau full stack engineer, ya banyak yang akan cari kalian. Seperti itu. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan terutama tentang tugas barangkali? Udah jelas, Pak. Mungkin itu aja ya. Semoga Vera juga sudah mengumpulkan tugas dan eh, masih ada kesempatan ya untuk sampai besok untuk memperbaiki tugas kalau misalnya belum ada gambar gitu. Sementara mungkin sampai sini dulu. eh, Kalau ada yang berhalangan mengikuti web ini, saya akan menyertakan rekamannya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang beribadah saat ini. Ya, mohon maaf karena saya sempatnya sekarang. Jadi silahkan kalau yang berhalangan mengikuti web untuk mengikuti rekamannya. Sampai sini saya cukupkan web ini apa namanya? Web 2 sampai sini. Saya akan print screen. Silahkan barangkali Vera mau diperlihatkan mukanya. Oh, Pak. Udah tak perlihatkan dulu. Oh ya udah. Ya, saya mau difoto dulu soalnya.
Ya, satu, dua, tiga. Oke, Oke, save. Baik, saya akan tutup eh, Tuweb 2 kali ini. Sampai ketemu di Tuweb berikutnya. Jaga selalu kesehatan kalian agar kalian bisa sukses dalam mengerjakan kuliah ini dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.